Silakan, Mbah Tejo. Ya, saya bertemu Buya Nur Somad Kamba pertama kali beberapa tahun yang lalu di Jeddah, dan saya pernah tinggal di rumah beliau di Jeddah. Terus beliau pulang ke Indonesia, saya kegelisahan-kegelisahan yang saya alami dalam melihat agama apapun. Terus suatu hari saya iseng-iseng nanya ke Buya Muhammad Nur Somad Kamba, mau nggak nulis bareng? Doktor tasawuf lulusan Al-Azhar ini di luar dugaan mau, dan sejak itu kami nulis. Kegelisahan saya gini ya, Bu Marlo. Ya. Saya dalam mendalang itu dulu selalu hitam putih. Kurawa pasti salah, Pandawa pasti benar. Terus kalau di Ramayana, Rahwana pasti salah, Rama pasti benar. Itu masa saya kecil sampai remaja, Bu. Ya. Ketika makin kesini, umur saya sekarang udah setengah abad lebih, kok hidup nggak seperti itu faktanya. Hidup itu berwarna gitu loh. Ada abu-abu, ada ini, dan saya melihat kecenderungan orang beragama, kebanyakan terlalu strict, jalan putih gitu loh. Sehingga lama-lama kan di dalam diri itu ada kehendak-kehendak untuk liar, kehendak-kehendak untuk joget, kehendak untuk apa gitu. Nah, karena kalau sudah beragama, terus strict lurus itu, terus kelihatannya alim, kelihatannya, tapi nanti pecah di suatu saat. Oke, ditahan gitu ya, kayak ditahan gitu ya. Atau kalau enggak jadi orang munafik. Ini pengamatan saya. Nanti karena itu saya kayaknya Tuhan nggak gitu-gitu amat. Saya berdialog sama Buya misalkan. Kalau misalkan kita nggak berbuat dosa, buat apa sifat Al-Ghaffar itu, sifat pengampun dari Tuhan? Itu Abu Marlo gitu. Terus aku bertanya ke ini, maksudnya Buya Kamba loh ya, bukan Buya Sakur. Nanti takut salah ini ke Buya Kamba. Oke, lanjut. Terus kan ya juga ya. Terus jadi kita harus minta ampun. Ya, etok-etoknya, pura-puranya harus minta ampun, walaupun Tuhan sudah mengampuni sebelum kita minta ampun. Aku kaget lagi. Ini unek-unek saya dari kecil soalnya. Dijawab oleh Buya, itulah Al-Ghafuru. Kan ada Al-Ghafaru, ada Al-Ghafuru. Ini menurut Buya. Jadi Tuhan sudah mengampuni jauh sebelum Abu Marlo. Nggak tahu Abu Marlo pernah punya salah atau enggak, saya nggak tahu. Kayaknya lurus. Tapi sudah diampuni. Sudah diampuni. Dan saya mengembara ke pihak-pihak lain juga. Fir'aun itu hidupnya sangat beruntung gitu loh. Fir'aun 6, jadi Ramses 2. Karena apa? Begitu tobat dia langsung mati. Kita begitu tobat masih hidup lagi. Nah, saya tanya ke guru-guru lain, ya ke pastor, ya ke teman saya macam-macam. Fir'aun itu kenapa diampuni? Karena dia pernah mendengarkan pikirannya dan pernah mendengarkan hati nuraninya. Katanya begitu, hati nuraninya adalah ketika dia mendengarkan Asia, istrinya, untuk mengambil Musa. Nah, pikirannya itu adalah Musa. Sehingga dalam hidupnya dia pernah mendengarkan hati nuraninya. Maka sebelum dia tenggelam di laut, menurut kepercayaan ini, saya itu kalau sudah, tolong nanti dikoreksi Bu ya, kalau sudah mendengar orang cerita, enggak peduli dalilnya ada atau enggak, pokoknya kalau saya serak saya percaya. Bang Tejo, silakan berpikir bebas, boleh berpikir bebas, boleh. Jadi sebelum dia tenggelam, menurut kepercayaan ini, Fir'aun minta ampun. Kenapa diampuni? Karena dia mendengarkan hati nurani, pernah, yaitu mendengarkan Asia. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka saya pengen nulis sebetulnya Tuhan itu maha asik. Terus saya bersama Buya, sekali lagi ini Buya Kamba. Terus waktu itu saya pengen bikin Asmaul Husna, ada di YouTube. Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'midu Wassalamu, dan seterusnya. Kesimpulan saya, Asmaul Husna itu penuh kontradiksi. Jadi Al-Huda, tolong saya dikoreksi ya, saya nggak bisa bahasa Arab Bu ya. Al-Hadi, Al-Huda, yang maha petunjuk, tapi juga Al-Mudhillu, yang maha menyesatkan. Ar-Razzaku, yang memberi rezeki. Ini saya nggak ngerti bahasa Arab, ini dari Buya, dari Buya Kamba. Al-Qabidu yang menyempitkan, Ar-Rafi'u yang meninggikan, Al-Khafidu yang merendahkan, yang mengancam, tapi yang kasih sayang. Nah, dari situ berarti ini yang sering dilupakan oleh manusia, bahwa sisi gelap dan sisi terang ada, sehingga kalau dia itu bersalah atau nggak usah merasa terlalu down, kira-kira gitu lahirnya Maha Asik. Tuhan itu asik. Dan yang terakhir, pengantar dari Gusmus, murid saya kan ada 2, sudah tahu kan? Murid, oh ya, saya tuh rajin banget ikut Kenduri Cinta. Kalau Mbah Tejo ada, saya datang. Jadi saya tahu muridnya Mbah Tejo ada 2, 1 Gusmus, 2 Cak Nun, bener nggak? Ya, gitu. Itu murid saya. Bedanya saya dengan Buya Syakur ini di apa itu cadang pinggan ya? Cadang pinggan, Indramayu. Iya, cadang pinggan. Cadang pinggan. Beliau punya murid banyak. Saya iri sama Buya Syakur. Banyak muridnya, ribuan di tanah air bahkan. Murid saya cuma 2, yaitu Cak Nun dan Gusmus. Itu yang saya nyesel itu. Kalah saya. Oke. Luar biasa Mbak Tejo. Oke. Nah, Gusmus Abu Marlo bilang dalam endorsement buku ini, buku Tuhan Maha Asik. Ya. 1, yang dilupakan dari reformasi tahun 98, kita mereformasi politik, mereformasi ekonomi, tapi lupa mereformasi pandangan kita tentang Tuhan. Buku Tuhan Maha Asik ini reformasi itu. Terus yang kedua, di buku yang kedua, pengantar dari Gusmus adalah kita selama ini terlalu asik beragama sampai lupa pada yang membuat agama, yaitu Tuhan. Kira-kira gitu pengantar saya. Jadi buku Tuhan Maha Asik dalam upaya untuk mengingatkan bahwa jangan lupa sama yang bikin agama loh, Tuhan loh, jangan terlalu asik beragama. Saya kira gitu. Oke, terima kasih, dan itu keren banget, dan aku sangat menikmati banget bukunya Tuhan Maha Asik ini dan membuat bahasanya mind blowing sekali gitu. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya mohon Buya Syakur untuk bisa memberikan apresiasi dulu dari first comment atau dari impresi dari awal, bahwa tadi ada kalimat menarik bahwa Fir'aun tuh beruntung habis salah terus mati gitu ya, gitu. Habis tobat terus mati gitu, itu beruntung gitu. Dan tadi yang di highlight oleh saya adalah di Asmaul Husna itu seperti ada yang kontradiktif gitu, yang satu meninggikan, yang satu merendahkan. Nah mungkin Buya Syakur Yasin bisa memberikan pandangannya dari opening speech dari Mbah Tejo. Mangga, silakan Buya. Iya, jadi pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bang Abu Marlo bisa mempertemukan saya dengan Bapak Sujiwo Tejo, atau kita panggil Bang Tejo ya. Saya kesempatan ini sengaja dengan segala senang hati saya ingin mencari titik-titik kesamaan saja dengan beliau. Perbedaan gak usah dicari lah, akan muncul sendirinya. Ya, saya ingin menyampaikan dulu. Ini Bapak Sujiwo Tejo berkata, Buya Syakur menjawab. Ada 10 poin untuk mencari titik-titik kesamaan. Insya Allah saya banyak kesamaannya kok. Ya. Atau mungkin perbedaannya nggak ada barangkali. Ya. Pertama, Bung Tejo mengatakan intinya bagaimana sembahyang itu bisa mendorong seluruh hatimu untuk menolong orang lain. Itulah inti pergi ke gereja, wihara, kuil dan sebagainya.
Saya ingin menjawab, mesti dibedakan antara melakukan sholat yusolli ya dengan mendirikan sholat yuqimus sholat. Dalam Al-Quran perintah sholat dinyatakan dengan aqimus sholat, artinya didirikan sholat itu. Orang beriman mendapatkan kebahagiaan bagi mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Sholat khusyuk bukan dengan menundukkan kepala, memejamkan mata dan tidak bergerak-gerak. Itu namanya tumakninah. Sedangkan sholat yang khusyuk adalah sholat yang dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari dengan masyarakatnya dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasya'un, yang artinya berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sehingga ketika ada orang yang salat tetapi tidak menyayangi anak-anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, maka dinyatakan sebagai pendusta agama. Jadi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa salat itu bukan tujuan, itu hanya latihan atau exercise. Anak-anak kita setiap hari Senin apel hormat bendera, bukan menyembah bendera, tapi melatih mereka untuk menemukan cinta tanah air. Saya kira seperti itu. Kemudian menyambung, nanti ada 10 poin ya ini. Quotation Bang Tejo 10 poin, saya rekam sini semuanya dan saya menjawab. Boleh diteruskan dulu ya, sebentar ya. Silakan ya, silakan. Jangan pergi agar dicari dengan sengaja. Jangan lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda itu. Jadinya berjuang jangan seperti main-main seperti itu. Ada pekerjaan yang boleh ada tepuk tangan dan ada pekerjaan yang tidak boleh ada tepuk tangan. Pegawai kecil di pemadaman kebakaran itu sangat merindukan tepuk tangan. Padahal dia telah bekerja keras sampai di atas batas kemampuannya. Akhirnya dia menyuruh temannya membakar dapur rumah penduduk. Tetapi sebelum itu dia penuhi mobil blangwirnya dengan air dan siap duduk di belakang setir mobil sambil menunggu temannya menelpon. Begitu telepon berdering langsung genjot gas ke arah rumah yang baru terbakar sedikit itu. Hanya dalam waktu 3 menit kebakarannya dapat ditanggulangi. Selanjutnya dia merasa bahagia mendengarkan tepuk tangan, mendapat penghargaan dan naik pangkat. Itu. Jadi tidak seperti itu berjuang itu. Jadi artinya saya ingin pula mengatakan menyambung tadi, ini baru 2, ini ada 10 semuanya. Kita satu. Bahwa begini Bang Tejo, memang kita lupa mereformasi pandangan kita terhadap Tuhan. Sebetulnya kita bicara dalam sholat sendiri. Sholat itu bisa dilihat atau tidak? Saya ingin mengatakan sholat tidak bisa dilihat. Tidak bisa didengar, tidak bisa dipegang. Yang bisa kita lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Demikian pula dengan Pancasila, dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa dilihat Pancasila, itu gambarnya, itu bunyinya, itu tulisannya. Bisanya dilihat karena diaplikasikan oleh manusia-manusianya. Jadi ada dan tidak adanya, itu satu konsep, satu ideologi. Jadi keberadaannya ada atau tidak agama ini, ada atau tidak Pancasila ini, yaitu tergantung kepada sejauh mana kita bisa mengamati orang-orang yang mengamalkannya. Saya kira saya sangat setuju sekali itu perspektif Bapak Bung Tejo tadi semacam itu. Oke, saya kira begitu. Jadi yang jadi persoalannya, yang menyebabkan kita ini bertengkar antara agama,
ketika kita membicarakan hukum-hukum, tetapi kita bicara Tuhan, kita tidak pernah bertengkar kok. Terima kasih, begitu kira-kira. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Buya ya. Ternyata Buya tajam banget untuk merespon dari quotes-quotes yang disampaikan oleh Mbah Tejo sendiri. Baru 2 ini. Oke, Mbah Tejo. Ya. Ya, gimana? Oke, Mbak Tejo, aku akan ke next gitu ya. Ini aku lagi baca Tuhan Maha Asyik 2 gitu. Ada kalimat-kalimat yang aku pengen tanya langsung ke penulisnya gitu. Ada kalimat begini. Ini menarik banget kalimatnya. Meski terbukti tidak efektif dalam menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan, agama-agama tetap melestarikan otoritasnya. Gitu ya. Beragama tidak serta-merta sama dengan bertuhan. Pertanyaannya adalah, menurut Mbah Tejo nih, untuk kaum milenial aja ya, sifat atau kesadaran keberagamaan masyarakat milenial kita gimana sih, Mbah Tejo? Ya. Boleh merespon Buya Sakur dulu nggak? Iya, boleh. Sangat langsung, silakan Mbak. Boleh. Dengan Buya Sakur, Buya kan merespon saya dengan catatan, gitu, ya kan? Kalau saya di dalam kepala, Oke. Buya Sakur mengatakan ada alam tajrid, pernah yang saya ingat, ada alam asbab. Kalau alam tajrid itu rezekinya tiba-tiba datang sendiri. Abu Marlo nggak perlu capek-capek nyari uang itu ada sendiri, gitu loh. Itu alam tajrid. Nah, kalau alam asbab, Marlo harus mempunyai musabib agar ada musabab. Musabab itu akibat. Dari musabib ke musabab itu namanya sabab. Aku inget ini dari Buya, aku nggak nyatet loh, tapi inget, nggak tahu aku pernah dengar kapan itu, gitu. Nah, the problem orang-orang sekarang, umumnya saya terus pikiran jadi kemana-mana, termasuk saya tulis di bagian Tuhan Maha Asyik. Jadi ketika bayangan saya nih, Marlo, ketika iblis merayu Adam untuk melesat dari sorga, itu kan disuruh makan buah guldi. Kalau bayangan saya mendengar penjelasan Buya Sakur, bayangan saya langsung kemana-mana ini, imajinasi saya. Pasti tidak sesederhana itu. Masa sih cuman suruh makan buah guldi? Itu kan pasti cuman gambaran analogi, tapi orang-orang terjebak ke fisiknya, ke buah guldinya. Kalau bayangan saya, di surga itu kan nggak ada asbab, nggak ada penyebab, nggak ada bekerja, dapat ini, dapat istri, dapat makanan tanpa kerja, tanpa apa. Terus dirayu sama setan, sama iblis. Kamu ini apa sih? Hidupmu itu bukan alam tajrid gini. Enak aja di alam asbab, ada berusaha, baru dapat ini, baru gitu-gitu loh. Terus akhirnya dia terpengaruh ke situ. Terus Buya mengatakan lagi, milik itu apa sih? Sawah ini milikku atau enggak? Enggak, itu cuman dimilikkan oleh Tuhan. Enggak tahu ini kapan lagi aku pernah dengar itu, aku ingat. Tapi milik itu harus ada hak milik untuk sertifikat secara fikih. Tapi secara tauhid sudah enggak ada hak milik. Begitu Buya, Abu Marlo, gitu loh. Raisa itu milik suaminya secara fikih ini, tapi secara tauhid milik semuanya. Bayangan aku kan boleh dong, gitu. Memang loh, kalau kamu ngajak tiba-tiba Raisa pergi, bisa dituntut kan secara hukum pernikahan, itu secara fikihnya. Nah, Tuhan Maha Asyik merangkum mana yang harus fikih, mana, saya kira gitu, sehingga kehidupan kita, bagaimana kita tidak perlu iri melihat Pak Jokowi. Jabatan presiden itu bukan milik Pak Jokowi, tapi milik kita semua. Mobil yang dipakai Pak Jokowi sebetulnya milik Abu Marlo juga. Jadi melihat itu milikku, gitu aja, di hati saja, di batin. Jadi asik, hidup itu asik. Nah sekarang kembali ke soal Tuhan Maha Asyik. Mungkin problemnya gini untuk milenial. Ada yang sama sekali brutal,
ada yang sama sekali terus beragama secara, kalau meminjam Buya Syakur tadi, bukan secara khusyuk, tapi secara tumak nina. Ya. Jadi agama, puasa, sholat tidak akimus, tidak muncul di dalam perbuatan. Yes. Adanya di upacara. Nah, Jadi yang ada, kalau saya meminjam dawuhnya Ustadz Jamil dari Jombang itu, Kiai Jamil, di dunia ini sebetulnya jarang ada orang sholat. Yang ada cuman orang membuat gambar orang sholat di dunia. Gambar ini gambar orang sholat, tapi sholat karena masih ada kemiskinan, masih ada gini. Nah, pesan saya untuk milenial mungkin begini, Abu Mar. Bayangkan milenial itu ada datang ke Jakarta, terus saya kasih mobil sebagai tamu, saya kasih kamar yang AC, terus ada banyak boneka, ada gym di situ, ada sepeda di situ kalau pagi. Terus dia pulang ke kampung, ketika milenial ini pulang ke kampungnya, dia cerita ke teman-temannya tentang ruangan itu, tentang mobil itu. Dia cerita, wah mobilnya, tapi dia lupa bahwa itu saya yang menyediakan. Dia nggak cerita sama sekali tentang saya. Nah itu yang saya maksud, terlalu asik beragama, tapi lupa pada membuat agama. Saya kira gitu. ya. Wah, luar biasa. Terlalu asik beragama tapi lupa sama yang bikin agamanya ya. Wah, keren banget. Ya. Mantap, mantap. Oke, Buya Syakur boleh direspon nggak tadi Mbak Tejo bilang bahwa Raisa itu secara tadi secara fikihnya tuh dimiliki gitu ya. Di situ ada kata-kata fikih gitu lah kira-kira. Nah, menurut Buya Syakur di dalam kesadaran keberagamaan kita nih terutama buat milenial, di mana sih peran fikih sebetulnya? Silakan Buya Syakur. Ya, jadi artinya bahwa mungkin saya dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama, bahwa umat Islam ini sebetulnya dalam beragama itu terjebak pada agama ritual, bukan agama spiritual. Itulah makanya kita saling bertengkar. Bahkan justru malah orang yang rajin sholat berjamaahnya, bertengkarnya juga rajin kok. Setuju nggak kira-kira? Yang semakin rajin berjamaahnya, semakin rajin juga bertengkarnya. Karena hampir semua orang-orang di sekitar kita terjebak pada agama ritual, bukan agama spiritual. Itu sebabnya. Jadi berebut kulit tapi kacangnya nggak pernah diperebutkan semacam itu. Kira-kira sama seperti itu. Boleh saya pada poin yang ketiga kita silakan quotation-nya. Silakan, beliau mengatakan bahwa tidak tersenyum lebih kejam daripada pembunuhan. Ya betul Pak Bung Tejo ya. Kata Nabi Muhammad, senyum adalah sodakoh, al-ibtisamatu sodakoh. Pada satu hari Nabi sedang bercakap-cakap dengan sahabat-sahabat besar, tiba-tiba ada orang buta datang. Nabi yang biasanya murah senyum dan sangat ramah, mungkin karena percakapannya sangat penting, sedangkan orang buta itu keperluannya hanya ngobrol biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW cemberut dan berpaling muka. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya dia cemberut dan berpaling muka ketika didatangi orang buta. Diceritakan Nabi SAW menangis selama 3 hari akibat teguran Tuhan itu, bukan karena menyakiti hati orang buta, karena orang buta tidak dapat melihat, melainkan merasa berdosa karena tidak menghormati tamunya. Senyuman adalah penghormatan. Senyuman adalah simbol kehangatan dan keakraban bersahabat. Terima kasih. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, satu lagi. Oke. Kata Bang Tejo, banyak orang pontang-panting nyari duit. Tak tahu di mana alamatnya. Alamat duit itu Tuhan. Jalan kesananya adalah cinta, kendaraannya
jiwa yang pasrah, luar biasa. Saya ingin menyambut juga, rizki itu bukan dicari, tetapi dibagi oleh Tuhan. Surat Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu membagi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya dan ditakar. Rizki itu sumbernya dua, pertama otak dan kedua bumi. Berbahagialah orang yang hatinya terbimbing, sekalipun hidupnya tidak punya apa-apa, tetapi punya kepasrahan jiwa. Hadis qudsi. Orang yang berjiwa rakus, berapapun banyaknya harta yang ada dalam genggamannya, selalu saja merasa kurang. Orang yang berkecukupan adalah orang yang punya sikap hati selalu berterima kasih atas segala pemberian Tuhan. Itulah kira-kira. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Buya Syakur ya, itu kalimat. Jadi benar kata Buya tadi, di sini banyak sekali persamaannya gitu ya, dan memang ngapain nyari perbedaan. Oke, saya kembali lagi ke Mbah Tejo. Di bukunya juga dikatakan, dan ini mengambil statement dari tokoh Muslim Mesir namanya Muhammad Abduh. Oke, Muhammad Abduh mengatakan bahwa beliau mengatakan amat serius ketika mengatakan di Eropa aku menemukan Islam tanpa umat Islam. Nah, pertanyaannya adalah umat Islam terbanyak tentunya ada di masyarakat kita gitu. Nah, kira-kira Mbah Tejo dengan statement bahwa di Eropa aku menemukan Islam tanpa umat Islam, Muhammad Abduh mengatakan seperti itu, bagaimana korelasi dengan Islam yang ada di Indonesia? Silakan Mbah Tejo. Ya mungkin begini ya, Abu Marlo. Saya tolong dikoreksi apakah ini ayat, apakah ini hadis gitu loh. Bahwa Al-Quran adalah hati nuranimu. Kitab sucimu adalah hati nuranimu. Saya kok percaya itu. Hati nurani itu kalau saya sebagai dalang beda dengan perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Hati nurani enggak. Karena hati nurani adalah sesuatu di dalam diri Marlo yang tahu ketika Marlo tulus atau enggak. Itu hati nurani. Nah, kalau kita menuruti hati nurani, kayaknya kita nggak perlu capek-capek baca kitab suci. Karena apa yang kita ikutkan ternyata ada dalilnya. Ini bukannya saya agak merinding ngomongnya. Jadi Buya Syakur bukan orang pertama, tapi saya sering terharu. Quote-quote saya itu, saya bikin, saya nggak baca kitab suci. Saya nurutin hati nurani. Bahwa alamat duit itu banyak orang pontang-panting nyari duit tanpa tahu alamat duit. Padahal alamat duit itu Tuhan. Gitu loh. Jalan kesananya, saya tulis aja. Ternyata barusan dibenarkan ada dalilnya. Saya pengajian di Pati, saya ngomong atas dasar hati nurani saya, seorang kiai membenarkan ada dalilnya juga, gitu loh. Saya di Pati di suatu pengajian yang lain, ketika seorang kiai ngetes bacaan saya kacau balau, tiba-tiba, iya bacaan harus saya akui, saya baca langsung pertama kali yang saya baca langsung spontan aja surat terakhir Al-Baqarah. Apa itu ayat terakhir Al-Baqarah itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis itu tiba-tiba saya pengen baca lagi ayat kursi. La yukallifu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Tiba-tiba yang mengatakan ini Gus Gofur, putranya Gus Mbah Maimun. Bahwa tolong dikoreksi, dikomentari nanti Bu ya. Surat terakhir Al-Baqarah itu menunjukkan dirimu sebagai manusia. Begitu kau baca ayat kursi, dirimu sebagai dalam tanda kutip Tuhan. Jadi hidup itu adalah sebagai manusia, sebagai Tuhan, sebagai manusia. Aku nggak sengaja baca itu, aku nggak tahu, gitu loh. Gitu. Nah, makanya bagi mereka yang tidak sempat baca kitab suci karena hidup di alam asbab, karena menjadi tukang pemadam kebakaran, karena jadi seniman, udah nggak usah capek-capek, udah turutin aja hati nurani.
Ya. Itu pasti kitab suci sudah. Iya. Saya kira gitu. Ya. Nah, terus yang Muhammad Abduh tadi, kan banyak orang waktu ada pemain-pemain bola 20 remaja itu terjebak di Thailand kalau nggak salah, Thailand, di gua di Thailand, mungkin Buya Sakur juga masih ingat, diekskavasi itu. Wah, airnya dikeluarkan, dibuang ke sawah. Para pemilik sawah di Thailand merelakan sawahnya gagal panen karena gua itu terus para penolong-penolong dari Swiss, dari negara-negara lain datang, ingat kan? Ingat, iya. Terus ada yang bertanya, ya percuma, mereka bukan Islam, nggak diterima ibadahnya. Tapi terus ada yang lagi yang bilang, tapi ketika menolong kan nggak baca niat, gitu loh. Ibadah kan tergantung niatnya. Ketika menolong, bahkan yang paling bikin saya merinding, ada satu anak yang ditemukan dan selamat, ditaruh di rumah sakit, ibunya menolak bertemu anaknya sebelum 20 yang lain teman-temannya ditemukan. Ini yang saya lihat, mereka mungkin tidak Islam, gitu loh, tidak Muslim, tapi mungkin dari kacamata Muhammad Abduh, saya melihat Islam di situ. Wong saya kadang-kadang debat, apa bedanya mengerjakan sesuatu membaca niat dengan tidak membaca niat? Saya tulis di buku Tuhan Maha Asih, niat untuk Tuhan, gitu loh. Ini saya kerjakan untuk Tuhan, sama orang yang tidak membaca. Karena Tuhan tuh nggak bisa dijabarkan dengan apapun. Segala hal yang sudah diketahui, kita ketahui dengan akal, itu sudah bukan Tuhan. Ya. Itu kalau di wayang ada namanya Dewa Ruci. Tuhan adalah segala hal yang tidak kau ketahui, maka berpasrahlah kepada ketidaktahuanmu. Itu Bima. Nah, ketika Tuhan itu tidak diketahui, apa bedanya membaca sesuatu, perbuatan sesuatu dengan menyebut Tuhan, sama tidak membaca niat sama sekali? Dalam kacamata ini sebetulnya nggak ada bedanya. Saya kira gitu. Pesan dari buku ini, orang yang sudah punya agama dan merasa punya Tuhan, jangan sombong pada orang yang diklaim tidak bertuhan. Siapa tahu mereka lebih bertuhan. Itu aja sih kira-kira gitu. Kok bisa Tuhan diklaim tuh gimana gitu. Padahal kalau kita berbicara bahwa Islam itu adalah sifat bukan bendanya gitu. Tidak ada yang Islam tapi yang selalu berdinamis untuk menjadi Islam, karena itu juga dalam konteks sifat sebetulnya gitu, dan tidak terlihat gitu. Dan setuju sekali Mbah Tejo, luar biasa. Oke, sedikit nanti kita langsung ke Buya karena tadi ada kaitannya. Aku akan bicara juga tentang, aku akan mempertanyakan begini Mbah, karena ini berkaitan dengan apa yang terjadi gitu ya. Ajaran-ajaran agama bisa saja menjadi rumit tatkala hati sedang tertutup hawa nafsu dan dipenuhi hasrat-hasrat kepentingan sesaat. Terutama jika dibarengi adanya pihak ketiga yang menumpang kepentingan tertentu, misalnya dengan agenda hendak memperoleh kekuasaan. Kira-kira ada relevansinya nggak sih dengan Muhammad Abduh mengatakan bahwa jangan-jangan Islam di Indonesia ini banyak tumpangan-tumpangannya? Gimana Mbah Tejo? Saya tidak ahli di situ, tapi saya meminjam kata-kata almarhum Buya Muhammad Kambah, bahwa perang Badar itu kan semua hal di dunia ini paradoks. Semua hal, kalau wayang mengajarkan sastra Jendra Ayuningrat itu semua paradoks. Saya jelaskan berulang-ulang, oksigen itu paradoks. Kalau kita mau hidup harus menghirup oksigen, tapi dengan menghirup oksigen sel-sel menua dan kita mati. Gitu loh. Jadi semuanya paradoks. Nggak ada yang nggak paradoks. Asmaul Husna itu paradoks semua. Tadi dalam konteksnya apa, lupa gitu. Tadi ngomong apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kan tadi di buku ini Mbah Tejo mengatakan bahwa terutama jika dibarengi dengan adanya pihak ketiga yang menumpang, agama yang menumpang. Oke. Ini paradoksnya. Perang terbesar itu perang Badar ya. Betul nggak? Nah, Buya mengatakan, Buya Muhammad Kambah, perang Badar itu anugerah sekaligus malapetaka. Kemenangan di perang Badar. Tolong nanti bisa dikoreksi dari yang lain yang ngerti agama. Dengan kemenangan itu, umat Islam berjaya menang, gitu.
pada sisi lain para sahabat merasa terus Islam bisa untuk kekuasaan, gitu. Nah sejak itu terus nanti kalau ceramah-ceramahnya Buya Syakur itu sejak Bani siapa, dinasti Sapa itu Islam selalu digunakan untuk kepentingan politik terus akhirnya. Ya. Jadi saya kira makanya jangan heran di setiap kali ada pemilu pasti banyak orang pakai peci kan. Itu aja sih. Jadi kalau kata Buya Muhammad Kamba, perang Badar itu anugerah sekaligus kemenangan perang Badar, anugerah sekaligus malapetaka. Karena membuat orang Islam tergerak loh, ternyata kami bisa berkuasa begitu. Saya kira gitu. Oke, terima kasih. Buya Syakur boleh direspon, ini menarik sekali yang pertama tentang Perang Badar, dan yang kedua tentang bagaimana nih Muhammad Abduh tadi mengatakan bahwa di Eropa tuh aku melihat Islam tapi aku tidak melihat umat Islam. Silakan Buya Syakur. Ya, jadi begini, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, pada detik pertama persatuan umat Islam yang telah dibangun oleh Kanjeng Nabi itu sudah pecah kongsi. Sampai sekarang umat Islam saling bantai, saling bunuh dan membunuh. Apakah ada tumpangan-tumpangan penumpang gelap ini ada? Ya, memang ada. Pertama, karena Islam turun di daerah yang kering kerontang dari seorang penggembala kambing. Pada zaman itu ada namanya Imperium Persia, ada Romawi, ada Turki. Jadi ketika Nabi meninggal dunia itu memang ada gerakan-gerakan atau disebutnya harokat syu'ubiyah atau gerakan rasialisme ya dari Persia, Turki dan Yunani. Itu memang digarap semacam itu. Sebab kalau kita lihat dari urgensinya atau faktor yang paling penting menyebabkan perpecahan itu kan hanya perbedaan pendapat yang lebih utama Abu Bakar atau Ali. Dan orang Pakistan, India dan sebagainya kan sudah tidak ada kaitan dengan sejarah mereka. Kenapa dibuat semacam itu? Nah, oleh karena itulah maka saya ingin mengatakan sekali lagi tadi, Bang Tejo tadi mengatakan bahwa mata telinga itu tertipu kecuali hati nurani. Memang betul. Mata kita sering tertipu, betul. Telinga kita sering tertipu, betul. Pikiran kita, otak kita sering salah berpikir, betul. Tetapi mengapa masih tetap Anda percayai? Ngomongnya Pak, nyong saya yang lihat sendiri. Tak colok matamu sekalian nanti. Iya. Engkau mengatakan aku mendengar sendiri, ditipu berkali-kali, engkau masih tetap mempercayainya. Sebetulnya ada satu yang tidak pernah bohong, yaitu hati nurani itu, seperti Bang Tejo. Jadi dalilnya ada, yaitu maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak bohong apa yang dilihat oleh hati nuranimu. Jadi ke depan Bang Tejo enggak usah susah-susah, enggak usah mikirin dalil, ngomong aja yang lancar-lancar, nanti dalilnya saya yang mencarikan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Buya, luar biasa banget gitu. Oke, Mbak Tejo, begini, Bang Marlo, mungkin kan ya, jadi gini. Begini, Marlo, nulis. Silakan. Siapapun yang berbicara, ketika yang dibicarakan adalah sesuatu yang benar, itu pasti dari Tuhan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Boleh direspon dulu sama Mbak Tejo, mungkin statementnya Buya Syakur, silakan. Closing statement. Tentang saya Buya Syakur, saya nggak sengaja datang ke nikahan teman mantu seorang seniman di Bandung, dan di atasnya itu ada puisi berbahasa Sunda. Cek aing Allah mah batur. Batur Allah mah aing, ditulis dia gitu. Cek aing Allah mah eta
Cek eta Allah mah aing, cek aing Allah mah saha, cek saha Allah mah aing. Nah, saya itu 2-3 tahunan yang itu terus berputar-putar di kepala saya, dan akhirnya saya bikinkan melodinya. Cek aing Allah mah batur, cek batur Allah mah aing, cek aing Allah mah eta, cek eta Allah mah aing, cek aing Allah mah saha, cek saha Allah mah aing. Bagi yang nggak ngerti, peserta yang nggak ngerti, kataku Allah adalah teman. Kata teman, Allah adalah aku. Kata aku, Allah adalah itu. Kata itu, Allah adalah aku. Kata aku, Allah adalah siapa. Kata siapa, Allah adalah aku. Dan yang bikin ini adalah sufi besar Tanah Pasundan kelahiran Garut, Kiai Haji Hasan Mustafa. Alhamdulillah. Itu aja komentar saya. Iya. Enggak, kalau syair ini dinyanyikan Tuhan jadi maha asik, enggak ada lagi sekte berantem. Cek saha Allah aing. Haji Hasan Mustafa yang namanya dipakai sebagai nama jalan besar suci di Bandung. Iya, betul. Ya. Betul. Ya. Luar biasa Mbak Tejo ya, keren banget, luar biasa. Oke, Mbak Tejo, mungkin ini banyak yang mau langsung ngobrol gini dari audiens. Boleh tepuk tangan dulu semua teman-teman ya, malam hari ini so beautiful sekali ya, indah sekali ya, cek aing tadi gitu ya. Intinya itu luar biasa banget gitu ya, nggak ada pembeda antara aing jeung maneh. Semuanya aing. Nanti Dalam kita tanda urai. petik ya itu tadi. Kalau dengan seperti ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu maha asik. Buya Syakur, ada yang mau disampaikan? Ada tadi, jadi Bung Tejo, silakan ngomong saja yang banyak. Soal dalil nanti saya yang mencarikan. Melalui Pak Pemarlo gitu ya. Iya, oke. Tenang aja. Oke, kalau gitu kita akan ke apres. Silakan Bu ya. Saya sedang membutuhkan orang yang mampu berpikir bebas. Jangan dikejar rasa takut itu. Ya, saya udah capek melihat orang takut berpikir itu. Nah, itulah makanya ini izinkan saya yang poin kelima ini lagi ya. Ya. Silakan Bu ya, silakan. Beliau mengatakan mengenang mantan sah-sah saja, tetapi jangan keseringan, karena mengenang adalah pekerjaan pensiunan. Betul begitu, betul saya. Oke. Saya menjawab, kenangan itu terkadang mereproduksi sendiri, muncul dari bawah sadar ke permukaan. Mengenang peristiwa yang manis menyenangkan, mengenang peristiwa yang pahit menyedihkan. Banyak kenangan yang tidak dapat dikendalikan, sampai aku minta tolong kepada mantan pacarku, tolonglah aku, bagaimana caranya supaya aku dapat melupakan dirimu. Pacarku menjawab, mustahil, Akang tidak mungkin dapat melupakan diriku, karena sampai saat ini aku masih selalu mengingat dirimu. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Mbak Tejo. Silakan Mbak Tejo. Boleh tolong dijelaskan Buya Syakur, mantannya itu siapa namanya? Ada dah. Rahasia dapur dah. Mbak Tejo, kalau Buya Syakur itu hampir selang satu malam itu selalu membawakan irama cinta, Mbak Tejo. Jadi beliau itu sangat luar biasa untuk membuat suatu irama cinta, dan di irama cintanya itu banyak ngomong-ngomong mantan juga. Jadi nyambung kalau ngomongin mantan ya. Dan ini poinnya keenam, ini poin inti. Keenam ini poin inti pembicaraan malam ini, Tuhan Maha Asyik ini. Tuhan Maha Asyik nomor 6 ini, beliau mengatakan Tuhan itu Maha Asyik. Terkadang untuk menyelamatkanmu dari orang yang salah, dia mematahkan hatimu. Di sini kita akan berbicara tentang Tuhan Maha Asyik. Karena nanti akan saya bawakan syairnya Ibnul Arabi yang sudah saya terjemahkan. Ibn al-Arabi dalam syairnya, aku percaya dengan agama cinta.
Bahasa Arabnya adinu bidinil haqqi. Dalam bahasa Inggrisnya I believe in the religion of love. Dalam bahasa Perancisnya je crois en la religion de l'amour. Kira-kira terjemahnya seperti ini. Ini je crois en la religion de l'amour. Terjemahannya kira-kira seperti ini. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu ya, bagi teman-teman ini. Bang Tejo, nggak apa-apa, nggak paham ya? paham kok Bu ya, paham. Ada translator nanti. Ana wahadil arwahu fi ghaibatil fada. Famalat bi afnanin alayya fa afnani wa ja'at min syauqil mubarrahi wal jawa wa min tarfil balwa ilayya bi afnani. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar'a li ghazlani wa dirun li ruhbani wa baitun li authanin wa ka'batu ta'ifin alwahu taurata wa mushafu qur'ani adinu bidinil hubbi anna tawajjahu raqaibuhu fal hubbu dini wa imani. Saya terjemahkan kira-kira begini. Terjemahannya, arwah berhamburan di belantara cakrawala, lalu menghampiriku dengan segala cara, sampai aku pun masuk dalam ketiadaan. Lantas datanglah kerinduan dan kemesraan yang melekat erat. Setelah itu datanglah dari ujung sana cobaan menghampiri diriku bermacam-macam, sehingga hatiku siap menerima segala lukisan apapun. Terkadang menjadi padang rumput tempat kijang berkeliaran, terkadang menjadi gereja tempat para pendeta, terkadang menjadi rumah tempat berhala-berhala, terkadang menjadi Ka'bah tempat orang bertawaf, terkadang menjadi lembaran-lembaran Taurat, dan terkadang menjadi mushaf tempat rekaman Al-Quran. Aku percaya dengan agama cinta. Kemanakah mereka akan penumpang bertujuan? Akhirnya cinta adalah agamaku dan kepercayaanku. Makasih. Luar biasa. Luar biasa. Mbak Tejo boleh direspon dulu dari apa yang dia. Oke, aman? Aku pengen tahu aja, Cak. Gimana rasanya orang yang bisa banyak bahasa ya, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Aku cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, Sunda sedikit. Oke. Ya, jadi Ya. Bisa saya lanjut Bang Marlo? Silakan Bu ya, mangga. Ya, jadi begini Bang Tejo. Sering muncul pertanyaan, bagaimana caranya mencintai Tuhan? Saya bertanya lagi, apakah engkau sudah mencintai Tuhan? Ternyata belum. Saya yang bertanya, kenapa engkau tidak mencintai Tuhan? Apa sebabnya kita tidak mencintai Tuhan? Begini saja, dulu pacarku, dia menolak cintaku, dia benci kepadaku. Tetapi setelah ku beri dia segalanya, tiap bulan ku kasih uang 5 juta. Apa yang minta dia ku kasih, mobil, sendal, sepatu saya kasih. Lama-lama jatuh cinta kok. Berarti sebabnya engkau tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhanmu, karena engkau tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Kenapa tidak merasakan kebaikan Tuhan? Karena selama ini yang kau dapatkan, kau anggap dapat jerih payahmu sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Karena lupa bahwa semua adalah pemberian Tuhan itu sendiri gitu ya. Dan betul, semuanya kalau pakai atas nama cinta, semuanya jadi, itu esensinya hidup adalah cinta gitu ya. Oke. Mbak Tejo ada yang mau ditambahkan dulu dari? Cukup ya? Oke. Sekarang kita akan ke apresiator. Mbak Tejo di sini udah banyak banget. Peserta kita malam hari ini 952
952 partisipan Bah Tejo Ya, ya. yang hadir 9. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih ya. Tuhan Maha Asyik nih memang luar biasa, dan menyapa di teman-teman di YouTube juga udah hadir juga lebih dari 200 orang di YouTube. Oke, Mbah Tejo. Oh, 970 ya, 980 ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke apresiator kita yang sudah menyimak dari tadi. Ini adalah Syekh Muhammad Al-Kaf. Oke. Untuk Syekh Al-Kaf boleh untuk di-unmute? Ya, Oke, Syekh. Silakan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pertama, saya ucapkan salam buat Buya Syakur dan Kang Tejo. Saya Muhammad dari Cirebon. Saya ingin memberikan apresiasi dan mau nanti ditanggapi bila dianggap perlu. Yang pertama, tentang temanya luar biasa, dan ini sebuah kolaborasi yang luar biasa, perpaduan antara Kang Tejo sama Buya Syakur ini luar biasa bagi saya, menarik sekali ini. Tuhan Maha Asyik, ya. Temanya itu Tuhan Maha Asyik. Memang ada yang bilang Tuhan tidak asyik, kan kira-kira begitu kan? Kok ini kenapa ini dipilih? Memang ada menganggap Tuhan tidak asyik. Kalau ada yang menganggap, memang gua pikirin, nggak gua pikirin. Kata orang Jakarta. Kemudian tadi salah satu kalimat yang saya zoom, yaitu dari percakapan Buya dan Kang Tejo adalah reformasi tentang Tuhan, ya. Saya berangkat dari sini, mohon izin, saya insya Allah nggak lama. Ada sebuah kisah, ada seorang masuk ke masjid, dengerin cerita bahwa penceramahnya bilang Tuhan itu punya bentuk, punya wajah, punya ini. Selain yang tidak beranggapan begini, sesat dan kafir. Besoknya lagi dia ke masjid, ada penceramah yang lain. Tuhan tidak punya bentuk, Tuhan itu tidak bertempat. Siapapun yang tidak meyakini ini, dia sesat dan kafir. Pulang dia puyeng yang kepala dia. Ke rumahnya tanya istrinya, loh, kamu kemana? Lama tadi saya ke masjid. Kok lama betul? Apa tadi? Ini saya bingung. Cerita tadi pengalaman tadi. Udah, kata istrinya, udah kamu jangan mikirin itu. Kamu mikirin aja anakmu ini dalam keadaan wabah begini, makan apa ini? Nanti kamu paham sendiri. Tanyakan kepada hatimu, kamu akan paham tentang Tuhan. Tuhan itu adalah, saya setuju dengan Kang Tejo tadi, Tuhan itu kita pahami dengan nurani kita. Kemudian poin berikutnya secara cepat, tentang asyik tadi ya, ini poin asyik. Saya meyakini, mohon nanti tanggapannya Buya Syakur, bahwa asma Tuhan itu nggak bisa dibatasi. Asyik itu salah satu nama Tuhan, ya. Karena diisyaratkan seperti ada ayat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tuhan itu mencinta, dan hakikat Tuhan itu cinta. Dan Nabi diutus untuk mengajarkan cinta, untuk membuat asyik orang. Itu kenapa Nabi dipilih menjadi Nabi? Karena di antara sekian umat manusia, Nabi yang paling asyik, jiwanya yang paling penuh dengan cinta, luberan dengan cinta, dan tujuannya untuk menyenangkan orang lain. Jadi bagi saya nama Tuhan nggak bisa dibatasi, cuma Asmaul Husna 99, 100, apalagi 1000. Setiap nama kebaikan, keindahan bisa Anda alamatkan kepada Tuhan, dan asyik adalah salah satu nama Tuhan. Dan saya sekali lagi setuju dengan Kang Tejo, hati kita adalah parameter kebenaran. Seorang datang kepada Nabi, ya Nabi, saya ingin tahu kebenaran. Bagaimana? Saya bingung, ini yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Apa kata Nabi? Istafti golbak. Kamu tanya kepada hatimu. Hati nurani adalah parameter kebenaran. Itu saja, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Syekh Al-Kaf. Boleh tepuk tangan dulu ya, ini luar biasa banget nih ya apresiasinya. Boleh ditanggapi dulu Buya Syakur sebelum nanti saya ke Mbah Tejo. Ya, silakan. Ini pertanyaan tuh mengajak saya ke penyakit lama, yaitu kajian linguistik akhirnya. Iya. Jadi memang kata asyik sendiri itu kan dari bahasa Arab, diadopsi oleh bahasa Indonesia. Patut dicurigai, pasti tidak sesuai dengan aslinya. Itu kaidah umum. Jadi selalu bergeser maknanya itu. Coba kita telusuri kata asyik itu sendiri dalam bahasa Indonesianya. Jadi dalam keadaan sibuk mereka sedang asyiknya bekerja. Kemudian penuh perhatian, sedang asyik membaca buku. Yang ketiga itu senang. Saya belum pernah merasakan asyiknya bermain golf. Artinya saya belum merasakan senangnya bermain golf. Kemudian yang keempat cinta kasih. Sedangkan kata al-ishqu dalam bahasa Arab kita korek dari beberapa ensiklopedia bahasa Arab, itu Mu'jamul Arabiyah
Asyik itu artinya ifratun fil hubbi, cinta yang berlebihan, atau gharam atau hubun syadid. Kemudian yang kedua dari Mu'jam al-Ghina, Kamus al-Ghina, asyiktu rukubal khaili, artinya hatiku sangat suka sekali menunggang kuda. Kemudian linnasi fima ya'syiquna madzahibu, dalam satu syair orang itu ya madhab orang itu tergantung kepada keasyikannya, kepada kesukaannya. Jadi kita berbeda-beda madhab, berbeda-beda politik, tetapi ketika kita bicara uang, partai kita sama kok. Kalau kita bicara uang, partai kita sama jadinya. Nggak beda ya kalau bicara uang, partainya jadi sama. Oke. Asyiktu bisyai artinya lasiktu bihi, artinya lengket, nempel, itu asyik juga. Dalam Mu'jam al-Wasit, asyiktu syai artinya menganyam, menyatu, menganyam, atau kalau tampang itu namanya apa? Memintal menganyam, itu namanya. Yeah. Itu dari bahasa Arabnya. Walhasil, jadi artinya bahwa kata asyik sendiri itu maksudnya seperti apa? Tetapi pada akhirnya nanti orang yang percaya Tuhan tidak akan mampu membuktikan keberadaan Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak akan mampu membuktikan ketiadaan Tuhan. 50-50. Nah, sehingga itulah tadi oleh Habib Alkaf mengatakan bahwa Tuhan bertangan. Oh, memang itu adalah satu polemik yang berkepanjangan dari zaman dahulu antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan firman Tuhan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa Allah bertangan, tetapi sebagian lagi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan tangan di situ tidak berarti tangan, itu hanya sebagai simbol saja. Dalam kata pinjaman, dalam dalam ilmu bahasanya, kata pinjaman, tangan di situ bukan fisik di tangan, tetapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dan pertengkaran ini sampai sekarang belum pernah selesai. Nah, tetapi saya menyesal kenapa saya tidak lahir zaman dulu supaya bisa mendamaikan mereka. Sebab kedua-duanya sebetulnya tidak ada perbedaan. Yang mengatakan punya tangan silakan, yang mengatakan tidak punya tangan silakan. Nanti bisa saya buktikan orang yang mengatakan Tuhan punya tangan, saya nanya seperti apakah tangan Tuhan? Ketika mereka menjawab tangan Tuhan tidak seperti apa-apa, ya benar juga kalau begitu. Makasih. Oke, luar biasa. Oke, Mbak Tejo, mungkin ada komentar dari statement tadi, silakan. Sebetulnya begini ya, dari perjalanan hidup saya, Abu Marlo, ya, ternyata saya berpendapat bahwa kebenaran itu ada banyak banget dan semuanya benar. Makanya betul kalau kata salah seorang kiai, sekali lagi saya nggak ngerti agama, saya cuma dengar-dengar dan yang saya cocok saya ungkapkan, bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebenaran. Yang diminta adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yes. Ya, karena kebenaran itu banyak. Saya ini orang matematik. Pembuktian segitiga siku-siku itu bisa melalui banyak cara loh, Marlu. Bisa dengan akar kuadrat itu dari Pitagoras, bisa dengan sinus kosinus, trigonometri, dan mahasiswa ada yang menulis skripsinya bisa dibuktikan dengan 21 cara. Semuanya benar. Ya. Seorang profesor matematik, Mas Indra Gunawan, mempertanyakan lingkaran itu sebenarnya kontinu atau kumpulan dari tak terhingga sudut-sudut. Ternyata semuanya benar. Nah, maksudku kenapa kita membicarakan Tuhan Maha Asik, saya tidak ingin memprovok bahwa ini jalan pikiran yang paling benar. Semuanya benar. Cuman kalau teman-teman sependapat setuju dengan ini, ya ayo mereformasi pandangan kita tentang Tuhan melalui cara Tuhan Maha Asik. Misalkan
bahwa Tuhan bertangan itu tangan simbol. Itu pemahaman Tuhan Maha Asik. Begitu dia tangan fisik, sudah menyalahi surat Al-Ikhlas. Bahwa tidak bisa disamakan, disetarakan dengan apapun. Begitu sudah bisa disetarakan, ada tangan, berarti kan bisa disetarakan, Marlo. Itu sudah bukan Tuhan. Bahkan sebagai orang matematik, saya mengatakan bahwa kalau Tuhan itu Maha Esa, Esanya satu numerik di bayangan kita, itu sudah bukan Tuhan. Karena sudah bisa kita bayangkan. Wahid, Ahad sudah bisa kita bayangkan, itu sudah bukan Tuhan. Maka ketika saya ngomong Al-Ahadu, Al-Wahidu, ketika nyanyi, itu bayangan saya bukan satu itu pengandaian-pengandaian. Karena begitu sudah serat Dewa Ruci di wayang jelas bahwa Tuhan adalah segala yang tidak kita ketahui, karena begitu kita sudah tahu itu sudah bukan Tuhan. Saya kira itu. Nah, menjawab saya Alkaf. Akaf tadi ya. Iya. Menurut saya seseorang yang mengatakan A, seorang kiai mengatakan B, menurut saya dalam pemahaman Tuhan, silakan monggo. Gitu loh. Mungkin mereka benar, cuman kalau sudah diterapkan ke masalah sosial harus tidak merugikan orang lain. Selama itu masih menjadi keyakinan yang nggak ada konsekuensi sosialnya, yang nggak mengganggu orang, monggo. Misalkan dia yakin bahwa berjalan itu harus di kanan, monggo. Tetapi begitu sudah diterapkan di jalan Indonesia, dia harus jalan lewat kiri, kalau nggak tabrakan. Gitu loh. Begitu dia yakin bahwa sampah itu tidak ditaruh, tidak dibuang, tapi ditaruh. Oke, kalau dibuang itu kan menyalahi dari kodrat apa gitu, karena sampah pun bisa al-kudus. Al-kudusu menurut Buya Kamba, sampah kalau dibakar menjadi pupuk, dia kudus gitu. Jadi pelacur pun bisa kudus, karena dengan melihat pelacur, kita bisa melihat penderitaan pelacur. Dari situ kita menghindari menjadi dia. Berarti dia berjasa pada kita. Al-Kudus. Gitu, menurut Buya yang saya tulis. Jadi silakan, tetapi mohon tetap sampah diletakkan pada tempatnya. Begitu yang sekte A ini menaruh sampah sembarangan, secara sosial bertabrakan dengan yang lain. Saya kira gitu. Sejauh masih tauhid, kalau saya ngomong, ya monggo. Dalam pemahaman saya, dalam Tuhan Maha Asik misalkan, di dalam kegelapan, samudra ini membeku, menjadi kristal-kristal. Kristal-kristal SS itulah agama-agama sekte-sekte. Ketika pencerahan timbul, menghangat, semuanya mencair, seluruh sekte mencair, tunggal ke dalam samudra yang esa. Seperti kita mendaki gunung, ketika masih mendaki, kita melihat bahwa seolah-olah jalan kita yang paling benar, begitu kita udah sampai ke puncak, ternyata semua jalan menuju aku. Menyambung salah satu ceramah Buya Sakur tentang keakuan, sekarang saya tanya, aku itu siapa? Sujiwatejo itu bukan aku. Sujiwatejo itu namaku. Ini bukan Sujiwatejo, ini badan Sujiwatejo. Rohku itu bukan aku, tapi rohku, seperti rumahku, pulpenku, bukuku. Jadi aku itu siapa? Maka saya lagi pengen bikin lagu. Sebentar lagi aku rilis perpanjangan dari Cek Air. Ada aku yang mendengarkan ceramahnya Buya Sakur, ada aku yang melihat bahwa aku sedang mendengarkan ceramahnya Buya Sakur. Jadi kalau di dalam cinta, ada aku yang sakit ketika diputus cintanya oleh mantan tadi, tapi ada aku yang melihat aku diputus, tidak ikut merasa sakitnya. Nah, aku ini semakin ke atas, tiada aku selain aku. Maka aku melihat di dunia ini adalah tumpukan aku yang melihat tangismu, aku yang melihat bagai tangisku sendiri, aku yang sudah tak bisa melihat tangismu karena sudah menjadi tangismu itu sendiri. Ada tumpukan aku, ada piramida aku sampai ke puncak hingga tiada aku selain aku. Pada saat itu, terus ada pertanyaan, kalau begitu kita menyembah diri sendiri dong, sholat itu. Apa salahnya menyembah diri sendiri? Kalau Marlo ciuman, apa Marlo mencium pasangannya?
katanya. Hmm, hmm. Mencium yang Marlo cium adalah bayangan Marlo tentang kekasihmu. Ketika mencium gini sebenarnya bayangan tentang bibirnya, harapan-harapannya. Nggak mungkin cuma mencium bibirnya, dia sudah punya bayangan tentang bibirnya. Mencium diri sendiri. Jadi menyembah diri sendiri apa nggak mungkin. Hindu mengatakan, salah satu teman Hindu, mengetahui selanjutnya adalah memahami. Memahami berarti menjadi apa? Mengetahui berarti memahami, memahami berarti mengalami, mengalami berarti menjadi. Ketika sudah menjadi, yang menyembah dan yang disembah sudah nggak ada bedanya. Karena itu saya menjadi gurunya Gusmus sama Cak Nun ini karena begini-begini. Udah sih. Aku tuh kalimat yang paling ditunggu kalau Mbah Tejo di tengah-tengah ngomong, kalau udah diam sebentar gitu ya, ngeliatin orang-orang. Saya mau kasih tahu ya, banyak kiai yang santrinya ribuan, aku tuh muridnya cuma 2, selesai. Dan itu yang aku tunggu-tunggu, dan setiap hari ini udah keluar 2 kali dan aku happy banget. Oke, luar biasa banget. Thank you Mbak Tejo. Kita akan ke pertanyaan langsung lagi. Ini ada Arlanda Gozali. Marlo. Ya, silakan. Bisa nggak digabung 3 orang supaya efektif, 3 penanya gitu, supaya 3 penanya. Oke, ya, kita langsung keluar ke Arlanda Gozali. Oke. Terus kita akan ke siapa nih? Panji Maulana. Boleh di-unmute semuanya ya, dan ke Dani Adam. Silakan untuk di-unmute 3-3-nya. Oke, mungkin aku ke Dani Adam dulu, silakan. Ya, oke, makasih Kang Abu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ya, Mas Tejo sama Buya Sakur, salam hormat. Saya mau langsung mungkin ke Mas Tejo, Mas. Ya, silakan, langsung ya, Kang. Ini sangat menarik banget, yang notabene nggak pernah baca kitab gitu ya. Terus tapi pemahamannya sampai di dimensi ketuhanannya tuh luar biasa menurut saya. Nah, yang menggelitik saya. Sorry, saya salah. Kalau Ya, itu salahkan Abah Quraisy Shihab. Salahkan beliau. Abbas Quraisy Shihab, Bapak Najwa. Bapak Najwa pernah bilang, seorang profesor doktor lulusan Al-Azhar yang menafsir Quran dengan seorang tukang beca atau siapa yang nggak pernah baca Al-Quran, tapi dua-duanya dari hati nurani, kata beliau hasilnya kan sama. Kata beliau begitu. Maka aku seneng aja. Oke, Kang Dani, langsung boleh ke pertanyaannya, silakan. Ya, pertanyaannya prosesnya seperti apa? Kan saya kan melihatnya dua proses ya untuk memahami ketuhanan ini. Yang satu, Mas Tejo hanya fokus ke hati nuraninya dan belajar mendengarkan hati nuraninya dengan segala pasti intrik-intriknya yang membias itu ya, sampai akhirnya menemukan hati nurani yang benar-benar hati nurani. Itu seperti apa sih Mas prosesnya? Yang kedua, ke Buya Sakur, ini apa ya yang menjadi menjadi isu kita dengan semua kajian-kajian kitab-kitab yang ada hanya mengkonfirmasi ayat-ayat dan kitab-kitab itu sendiri, tapi tidak diajarkan langsung untuk memahami hati nurani itu sendiri gitu ya. Sehingga kita semuanya padahal tujuannya adalah ingin secepatnya gitu ya untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Gitu mungkin Kang Abu, nuhun. Ya. Untuk Mbah Tejo mungkin boleh langsung diberikan komentar. Itu gimana tuh cara laku kok bisa nggak perlu pakai kitab suci tapi hati nuraninya terbuka ya. Intinya adalah bagaimana membuka hati nurani. Dan karena tadi ada pertanyaan juga Mbah di chatting gitu. Apa bedanya perasaan sama hati nurani? Nah mungkin ini bisa disatukan untuk bisa dikolaborasikan dengan pertanyaannya Dani Adam. Silakan Mbah Tejo. Nanti bisa ditanya ke Buya Sakur untuk membedakan mana hati nurani atau mana perasaan, apakah dengan tahajud, apakah dengan istikharah atau apa gitu.
kalau aku sebagai orang matematik adalah ketika tangan ini saya celupkan ke air panas, terus kemudian saya celupkan ke air biasa, maka air biasa itu akan terasa dingin kan, ya kan? Habis pegang panas, terus habis pegang yang normal, itu kelihatannya dingin, kayak es. Berarti seperti Buya ngendikan tadi, indera kita sering mengecoh. Iya. Nah, kalau misalkan saya sekarang berkesimpulan bahwa Tuhan memerintahkan sholat itu cuma 3 kali sehari, saya kan bisa tahu, hati nurani saya kan tahu, Tejo mau gampangnya aja ini, dia nggak tulus gitu loh. Tapi ya, pasti ada yang tahu. Nah, itulah hati nurani. Saya kira gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya memutuskan mengikuti hati nurani? Karena beberapa yang saya dengar dari guru-guru saya dulu, tiba-tiba kok saya meragukan. Waktu saya kuliah di teknik sipil, di matematik, matematika itu kan sebenarnya bukan berhitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang awam kira nggak terpola. Gitu. Nah, dan tiba-tiba saya dari kecil itu nggak percaya bahwa takwa itu takut, bahwa takutlah kepada Allah. Saya dari kecil nggak mungkin, masa kita disuruh takut kepada Allah gitu loh. Gitu. Takutlah. Ternyata saya tanya ke beberapa orang, saya tanya, takullah itu pasti, takwa itu artinya kesadaran akan Allah di dalam 24 jam sekian detik di dalam seluruh hidup kita. Kalau ini saya jatuh, pulpen ini dek, saya melihat hukum gravitasi, ingat hukum gravitasi, ingat Tuhan, ingat Allah. Kalau saya menyetir mobil, saya ingat hukum termodinamika, saya ingat yang bikin hukum termodinamika, yaitu Allah. Itu takwa, bukan takut. Ternyata saya dibenarkan oleh kiai-kiai yang sebagian. Gitu. Apalagi ya? Prosesnya mungkin Mbah Tejo, kok bisa sampai... Kenapa neraka itu disebut nar? Masa sih Tuhan menyiksa seperti itu? Ternyata saya dibenarkan oleh misalkan Pak Ustadz Haidar Bakir dan lain sebagainya. Ternyata karena memang nar sama nur itu satu, saya nggak ngerti bahasa Arab, satu akar. Sehingga penyiksaan sama penyinaran itu, pencahayaan itu satu, sehingga itu bukan penyiksaan, tapi penyucian. Azab itu penyucian, bukan hukuman. Jadi, nah itu nuruti hati nurani kok bener terus. Terus ini tolong dikoreksi sama Buya, saya minta karena saya nggak ngerti. Inad dina indallahil Islam. Islam. Ya. Surat Al-Fajr kalau nggak salah. Sesungguhnya agama yang diridhoi Islam. Al-Imran. Dan itu dipakai untuk menyerang yang bukan Islam. Terus terang di hati nurani saya, masa sih Tuhan ngomong begitu? Masa sih ngomong begitu? Ternyata saya tanya-tanya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Islam yang dimaksud di situ adalah ketika ayat itu turun, belum Islam jadi lembaga seperti sekarang. Jadi Islam yang dalam arti salam, dalam arti berserah diri. Berarti kalau saya terjemahkan, agama yang diridhoi di sisi Tuhan adalah yang berserah diri. Betul. Sehingga kita nggak perlu kalau saya itu Abu Marlo ini nanti Buya bisa lebih, Buya Syakur, menghindari kata non Muslim. Saya kalau disuruh mimpin doa, pernah saya dikerjain Cak Nun pagi-pagi disuruh mimpin doa, gila bener gitu. Aku nggak pernah mimpin doa, disuruh mimpin doa, jancuk itu. Udah. Tapi saya minta, kan biasanya doa bagi yang non Muslim, tolong dengan kepercayaan. Saya nggak pernah nyebut begitu. Karena bagi saya semua yang berserah diri kepada kegaiban itu Islam. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi menyembah duit itu bukan Islam. Saya kira gitu. Kenapa proses perjalanan saya, kenapa mempercayai hati nurani? Saya kira gitu. Oke, luar biasa mantap. Buya Syakur ini tampaknya perlu diapresiasi sekali. Silakan Buya Syakur. Nah,
jadi saya kembali ke belakang lagi. Saya setuju bahwa satunya Tuhan itu bukan satu matematik, tapi satu kebulatan yang tak dapat dibagi. Kalau satu matematika bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 1.000.000, tapi satunya Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Saya setuju tadi seperti itu. Kemudian juga perlu ingin saya sampaikan bahwa umat Islam sejak dahulu sampai sekarang dalam membangun persepsi tentang Tuhan tidak ada yang sama. Dalam mengkodifikasi hukum Islam juga tidak ada yang sama. Mengapa demikian? Karena mereka menggunakan akal pikiran mereka. Itu. Ini premis pertamanya begitu. Sehingga muncullah mazhab-mazhab itu dalam masalah tauhid akidah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, nanti Ahli Sunnah wal Jamaah, nanti ada lagi Maturidiyah, ada Asy'ariyah, beragam bermacam-macam. Di dalam kodifikasi hukum juga sama, ada ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, ada Hanabilah, ada Hanafiyah, dan sebanyak-banyaknya. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka melihatnya dengan akal pikiran. Nah, disitulah akibatnya apapun yang mereka capai dengan pikiran mereka itu adalah berdasarkan kemampuan pikiran mereka. Sehingga apapun yang diperoleh atau yang diproduksi oleh akal pikiran manusia itu namanya budaya. Di mana masalahnya? Hakikat Tuhan tidak ada yang tahu sesungguhnya. Iya. Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah pernah konflik sampai korbannya 10.000 Mu'tazilah terbunuh gara-gara kasus Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Dan ini tragedi berdarah-darah semuanya itu. Kita menghendaki stop lah, nggak usah berhenti. Sebab bagaimanapun bahwa kita nggak usah bertentang budaya, itu kan hasil pikiran mereka. Dari mana buktinya bahwa hasil pikiran? Ternyata mereka berpendapat berbeda-beda. Yang menyenggol istri ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang bilang tergantung. Kalau ada saatnya batal, yang benar mana? Ini kan jadi persoalan ketika mereka bertengkar berbeda pendapat, lalu muncul pertanyaan yang benar mana? Nanti ujungnya menyalahkan orang lain. Ini dilematik seperti ini. Kenapa demikian? Makanya sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa saya bukan aliran sofisme, dalam artian bukan tasawuf ya. Sofisme itu aliran yang dibawa oleh Anaximenes dan Anaximandros, Pitagoras termasuk itu, yaitu merelatifkan kebenaran. Kebenaran adalah sifatnya subjektif, kata mereka begitu. Artinya apa? Karena manusia ini hanya bisa melihat dari sudut pandang tertentu dan tidak bisa melihat dari seluruh sudut pandang. Saya dengan Pak Bumarlo, Kang Bumarlo ini mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa gelas ini ada di sebelah timur saya, betul nggak? Kang Abu Marlo mengatakan ada sebelah barat, betul nggak? Betul. Bertentangan nggak? Ya tidak bertentangan, karena kita duduknya berbeda. Kita sendiri ketika berpikir sendiri pada usia berbeda, hasilnya akan berbeda. Imam Malik, Imam Syafi'i ketika di Baghdad pendapatnya demikian, begitu pindah ke Mesir dirubah lagi kok. Ya kenapa? Karena orang pasti akan berbeda pendapat. Orang yang usianya berbeda pasti pikirannya berbeda. Yang satu miskin, satu kaya, mikirnya sama enggak? Yang satu orang kampung, satu orang kota, mikirnya sama enggak? Yang satu pejabat, yang terus biasa sama enggak? Tidak akan yang sama. Jadi itulah yang penting, kita dalam mencari kebenaran itu bukan memaksakan kehendak kita paling benar, tapi juga dengarkan pendapat orang lain dan apa alasan orang itu. Setelah tahu alasannya silakan go ahead. Saya kira mungkin ini tidak akan pernah selesai. Kita bicara masalah perbedaan-perbedaan dan persoalan nanti siapa yang benar, apakah Yahudi, apa Nasrani, apa Islam. Allah mengatakan mau percaya silakan, nggak ya udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang beriman, bukan orang Islam ya. Catat. Orang beriman, bukan orang Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabiun, dan Paseban. Wan Nasara, dan Nasrani. Wal Majus, dan Majusi. Walladzina asyraku, dan orang musyrik. Siapa yang selamat, siapa yang benar? Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Keputusan terakhir Allah yang menentukan besok di hari kiamat. Selesai kan persoalannya. Jadi untuk apa kita bertengkar? Memangnya surga milikmu? Jadi begini aja, seperti kita bertengkar. Jadi surga itu adalah hak prerogatif Allah. Kita nggak usah mengapling-apling surga. Saya kira demikian. Sebab nanti pada akhirnya ketika kita perjalanan spiritual kita terus berlanjut dan terus kita kembangkan sampai kepada tingkatan ma'rifatullah. Udah setelah Bang Abu Marlo kenal Tuhan, apa yang kau rasakan? Di penghujung engkau mengenal Tuhan, engkau akan sadar bahwa dirimu adalah tiada. Kesadaran kepada Tuhan adalah menyadari ketiadaan dirinya. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, keren banget. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Mbak Tejo, monggo. Monggo. Ini baru saja Buya Sakur memberi dalil terhadap apa yang pernah saya ucapkan ngawur. Makanya silakan. Gimana ceritanya, gimana ngawurnya gimana nih? Suatu hari di ILC-nya Bang Karni, di ending, ini tentang Pancasila temanya waktu itu. Kan karena biasanya saya sudah ngantuk-ngantuk, saya disuruh ending, saya cuma ngomong, toleransi di Indonesia, salahnya adalah pada pondasinya. Pondasi toleransi kita adalah, silakan jalanin agama kalian masing-masing, tapi agamaku yang paling benar, caraku beragama yang paling benar. Bukannya begitu, Marlo? Betul, luar terus biasa. Saya ajak, waktu itu aku cuma ngawur aja nurutin. Yang betul toleransi yang benar adalah silahkan jalanin agama dan keyakinan kalian, dan mudah-mudahan kita ketemu di suatu titik. Ternyata Buya tadi mengatakan nanti di hari kiamat aku yang memutuskan. Nah, ya itu dia betul. Gitu. Ada dalilnya. itu ada di surat 22 ayat 17 Mbak Tejo. Jadi tenang aja Mbak Tejo, aman pokoknya. Itu ada di surat Al-Hajj. Oke, ada tambahan lagi sedikit lagi Mbak Tejo? Enggak, udah itu aja. Cukup ya. Oke, kita kedatangan gitaris Changcuters nih Mbak Tejo. Tahu Changcuters Mbak Tejo? Tahu ya. Oke, ini gitarisnya mau nanya nih kayaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sakur, Mbah Tejo, Kang Abu, hatur nuhun pisan, ini luar biasa, malam luar biasa ya. Saya jadi melihat bahwa ini ada bisa. Nggak kedengaran suaranya. Halo? Sorry, silakan. audionya hilang Kang. Sorry, boleh diulangi lagi? Cek. Iya, silakan. Ini malam luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Bisa menggabungkan ayat kauniyah dan riyah. Ayat yang tertulis dan tidak tertulis. Iya. Yang nggak kedengaran juga. Al-Quran dan Al-Quran. Mbah Tejo melalui Quran Hati dan Pak Buya Sakur. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, saya ingin bertanya. Agak putus-putus Kang, suaranya agak hilang-hilang, agak lebih dekat boleh kan? Suaranya terputus-putus. Ya. Kayaknya gitaris sih ini ya, bukan vokalis, jadi suaranya emang nggak keluar. Kalau main gitar ya gitar aja. Ya, ulangi lagi. Cek. Pertanyaan, langsung ke pertanyaannya boleh. Atau ada headset nggak Kang, dekat-dekat situ Kang? Kalau ada headset kayaknya lebih oke itu. Coba bentar. Oke ya, kayaknya headset lebih oke. Oke, sambil menunggu headset juga. Oke, sip. Ya oke, sip. Sinyalnya jelek. Oh iya, oke. Langsung ke pertanyaannya boleh, silakan.
ngikutin Instagram Presiden Jan Cukars ini ya, ada banyak nggak kedengaran juga. sebagai ini, aku yang sebagai itu, aku yang semua aku tentang ke aku. Piramid menjadi akulah yang satu. Nah, banyak sufi ini sampai akhirnya ketika kita menghilangkan identitas kita sebagai manusia, Nggak kedengaran suaranya. menghilangkan identitas kita sebagai Sujiwo Tejo yang apakah itu dihilangkan begitu saja ataukah Oke, Kang Alda, saya berusaha membaca bibirnya Kang Alda. Pertanyaannya gini bukannya saya tadi serius baca bibirnya nih ya. Pertanyaannya gini, apakah harus dihilangkan identitas untuk menghilangkan aku? Gitu bukan pertanyaannya? Betul ya? Oh oke. Oke. Berarti saya memang mentalis sejati ya, nggak usah ngomong, saya bisa baca lah pikirannya. Oke, Mbah Tejo, aku akan rangkum dulu bahwa di dalam konsep kesadaran ada piramida menuju kepada satu aku, itu adalah menghilangkan dari titik paling bawah menuju ketunggalan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus meninggalkan identitas untuk meleburkan dengan sang aku itu? Silakan, Mbah Tejo. Saya lebih ingin mendengar Buya Syakur nanti. Jawaban saya untuk gitaris Jan Cukars ini adalah bahwa Canjukers. Iya. Oke, kita ke Buya Syakur dulu kalau begitu. Silakan Buya Syakur. Maksud saya cuma ngasih jawaban sedikit aja bahwa saya 10 tahun terakhir ini percaya bahwa yang ada cuma Allah. Ya. Yang tampak bukan Allah, hanya seolah-olah bukan Allah. Jadi dengan itu saya punya alasan untuk mendengarkan Abu Marlo, saya punya alasan untuk mendengarkan Buya Syakur, saya punya alasan untuk mendengarkan Arlanda Ghazali ini dan yang lain, karena saya yakin bahwa yang bicara Tuhan. Iya. Kalau enggak, saya enggak punya alasan untuk mendengarkan. Iya. Sehingga Buya Kamba mengatakan bahwa ketika kita Allah itu tidak akan ada di benak kita selama Arlanda Ghazali yakin bahwa Arlanda ada, bahwa Abu Marlo ada, bahwa Sujiwo Tejo ada. Begitu kita halo? Iya. Oke, Mbah. Ya, jelas. Enggak, masih ya? Ya. Masih. Begitu kita bilang Tuhan itu ada, aku bersaksi bahwa Tuhan itu ada, maka kita itu tiada. Makanya ukuran betulnya teriakan Allahu Akbar adalah apakah yang berteriak masih kelihatan ada. Begitu terdengar kelihatan Allahu Akbar dan yang meneriakkan terlihat gagah dan mengancam kita, itu berarti dia masih eksis. Yang mendengar nggak ngelihat kebesaran Tuhan. Dalam logikaku, begitu kita teriak Allahu Akbar, kita merasa damai. Sekarang begitu kita mendengarkan itu kok kita jadi terancam gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke. Kok dengar Allahu Akbar jadi terancam gitu ya. Oke, mungkin aku sedikit nyambung juga apa yang aku rasain gitu. Saya memahami bahwa Nabi Muhammad mengatakan Allahu Akbar karena dia tidak ingin mengatakan Allahu Akbar. Tapi ada perasaan yang membuat di dalam dirinya untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka Allahu Akbar adalah resonansi dari hati nuraninya untuk mengatakan hal itu gitu. Makanya kalau tadi Mbah Tejo mengatakan bahwa kenapa sekarang Allahu Akbar jadi menakutkan, ya mungkin karena Allahu Akbarnya tidak datang dari dalam tapi diucapkan hanya dalam bentuk kalimat aja atau ucapan aja gitu. Ya. Terima kasih Mbah Tejo. Kita langsung ke Buya Syakur. Silakan Buya. Jadi begini, kita kalau ingin menilai sesuatu secara objektif, ya memang kita perlu melepaskan identitas diri kita. Kalau kita masih ada involvement, keterlibatan dengan apapun, percayalah Anda tidak akan bisa objektif. Ya, ketika Anda menilai Islam, tapi Anda di dalam diri Anda belum melepaskan sebagai Muslim, Anda bagaimanapun akan ada pembelaannya. Anda akan bicara tentang Indonesia. Ketika Anda masih merasa aku adalah bangsa Indonesia, Anda bagaimana akan membelanya? Jadi ingin supaya bisa objektif, lepaskan dirimu itu supaya bisa objektif semacam itu. Sebab bagaimanapun
orang itu kan mengukur dengan dirinya sendiri. Sampai sekarang burung gagak itu tidak percaya ada burung yang berwarna putih. Ya, semua dengan diri sendiri. Nah, sehingga kita ketika mencari Tuhan sendiri, ini kita ketika belajar di sekolah di ibtidaiyah ya, masih di SD gitu, selalu diajarkan bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti Tuhan itu ada, yaitu adanya langit dan bumi. Begitu kira-kira, betul? Begitu mah? Ya. Ya. Oke. Itu dalil boleh dipakai untuk pendidikan anak-anak TK, boleh. Ya, tetapi bagi yang sudah dewasa, sudah matang, sudah sebagai lelaki yang sempurna seperti Bang Abu Marlo, seperti Bang Tejo, saya kira ya kalau adanya Tuhan dalilnya langit bumi ya masih berarti masih anak-anak dong. Ya, kenapa? Karena dalilnya Tuhan langit dan bumi itu tidak bisa membuktikan, akan terjebak ketika Tuhan ada buktinya langit bumi. Ketika dulu sebelum Tuhan mencipta langit dan bumi, ada Tuhan nggak? Kita ditanya, adakah Tuhan? Kita tengok kanan, tengok kiri, nggak ada langit, nggak ada bumi. Kita akan terpaksa mengatakan Tuhan tidak ada. Dan nanti setelah kiamat datang, semua digulung oleh Tuhan, tidak, semuanya habis. Tinggal Tuhan sendirian, dan Tuhan berkata, limanil mulkul yaum. Siapakah pemilik kerajaan ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya milikku yang maha perkasa ini. Ketika setelah kiamat kita akan meragukan Tuhan ada atau tidak, karena kita kehilangan bukti. Oleh karena itu Tuhan itu bukan dibuktikan tapi dirasakan. Sehingga ketika malaikat bertanya kepadaku, wahai Syekh Abdul Syakur, engkau yakin Tuhan ada? Akan saya jawab ya ada. Mana buktinya? Aku rasakan. Selesai kan? Nah, di sini yang jadi persoalan adalah alam semesta ini sebetulnya hanyalah bayang-bayang. Ketika Anda berjalan, ada bayang-bayangnya. Andanya diam, bayang-bayangnya diam. Anda berjalan, nah ketika Anda masuk dalam ruangan gelap, kemana perginya bayang-bayang? Jadi bayang-bayang itu ada atau tidak ada? Anda pasang ranjang, timbullah namanya kolong. Saya nanya, kolong ada nggak? Di mana adanya? Di bawah ranjang. Jadi ranjang ada, kolong ada. Kita ini seperti kolong. Adanya kita ini karena adanya Tuhan. Adanya kolong ini karena adanya ranjang. Tapi tolong jangan diteruskan nantinya. Nanti salah paham. Kata Buya Syakur, Tuhan seperti ranjang. Jadi jangan begitu artinya. Artinya keberadaan kita ini keberadaan nisbi, adanya kita kan adanya Tuhan. Jadi yang ada siapa? Yang ada yang Tuhan dong. Kita bayang-bayang, kita ini kolong kok. Itu persoalannya. Dan artinya disitulah bahwa akhirnya bahwa keberadaan kita adalah keberadaan yang nisbi. Adanya kita karena adanya Tuhan. Nah, jadi yang hakiki, yang wujud itu adalah Tuhan. Khalik, makhluk itu adalah bayang-bayang. Wujudnya adalah wujud nisbi. Ya, jadi yang ada adalah Tuhan, bukan kita. Kita nggak ada, yang ada hanyalah Tuhan yang ada. Kita ada karena ada Tuhan. Kenapa demikian? Begini logikanya. Tuhan itu wajibul wujud. Wujudnya wajib. Langit bumi ini adalah mungkinat. Sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Sehingga dengan logika kita akan mengatakan tidak mungkin atau mustahil sesuatu yang mungkin bisa mengukur sesuatu yang wajib. Itulah kebuntuan kita berpikir. Jadi artinya jangan memaksakan bahwa sesuatu bukti adanya Tuhan langit bumi pada ini mungkinat.
Kalau mungkin tuh bisa ada, bisa tidak. Kalau Allah wajib pasti ada. Nggak mungkin bisa mengukur hal yang wajib seperti itu. Nah makanya netralitas kita ini sendiri ya melepaskan sekali identitas kita sendiri sehingga kita bisa melihat sesuatu secara objektif. Menurut objektif itu kata orang Arabnya an-nadru fi syai' ala ma huwa alaih, melihat apa adanya. Itu. Jadi artinya bahwa dan bagi kita adalah saya tidak memerlukan toleransi sebetulnya, tetapi kita harus melihat bahwa pluralitas itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Jadi kita harus menerima pluralitas sebagai kenyataan, sebagai realita yang tidak bisa dihindari. Jalan keluarnya tidak perlu bertoleransi, tapi kita saling menghormati akan keberadaan kita yang beragam ini. Terima kasih.